Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Istiana Afifah. Saya mahasiswa S2 Sosiologi dari Universitas Airlangga. Saya di sini untuk memenuhi tugas Sosiologi Transformasi Konflik dan Perdamaian dari Bapak Nofri Susan, dosen HIS dan milenialnya FISIP. Jadi di sini itu saya mendapatkan tugas tentang konflik yang berkepanjangan, seperti itu. Dan untuk menjelaskan tentang konflik berkepanjangan ini, saya mengambil contoh tentang konflik antara Indonesia dengan Cina, yaitu sengketa Laut Natuna. Kenapa sih saya ambil sengketa Laut Natuna? Kenapa enggak konflik yang berkepanjangan lainnya seperti Syria atau konflik-konflik yang sangat ekstrim lainnya yang belum selesai sampai sekarang, yang mengambil korban dan sangat merugikan yang sangat banyak. Saya nggak ngambil itu karena saya merasa kalau misalnya teman-teman di sini, mungkin saya juga baru tahu kalau misalnya yang diperebutkan itu adalah perairan Laut Natuna, bukan Pulau Natunanya. Kenapa sih kok direbutin Laut Natuna? Orang laut isinya gitu-gitu aja ya. Isinya air laut yang asin dan gak bisa diminum, dan juga ikannya seberapa sih kita juga nggak tahu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kekayaan Laut Natuna dan alasan kenapa sih Cina selalu mengklaimnya, kenapa sih kok Cina pengen mengklaimnya, dan itu menjadi konflik dengan kita gitu kan. Kenapa sih harus ada konflik? Kan enak damai, tidak merugikan satu sama lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekayaan dari Laut Natuna yang ingin diklaim oleh Cina. Jadi, konflik Indonesia dan Cina di perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Kepulauan Natuna yang belakangan ini ramai diberitakan sesungguhnya bukan hal yang baru, karena ini sudah terjadi sejak bulan Maret tahun 2016 sampai sekarang. Udah berapa tahun guys, hampir 4 tahun ya. Ini awal mulanya itu usai 8 nelayan Cina ditangkap oleh kapal pengawas U-11 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Lalu tanggapan Cina gimana setelah 8 nelayan itu ditangkap oleh pengawas dari Indonesia? Jadi Cina bilang, saya nggak bersalah kok, karena lokasi Laut Natuna itu merupakan penangkapan ikan tradisional bagi masyarakat Cina, seperti itu. Lahan itu pun diklaim sebagai bagian dari kawasan di Laut Cina Selatan berbentuk U. Dikenal dengan 9 garis putus-putus atau 9 dash line yang dideklarasikan Cina pada tahun 1947. 2 tahun setelah kita merdeka, jadi 1945 kita merdeka, 1947 Cina ngeklaim. Oke, udah berapa lama sampai sekarang tuh klaimannya? Kayak gitu saya juga baru tahu kok. Kalau misalnya ada sejak tahun 1947, Cina sudah ada Neda Land. Ini kapal-kapal nelayan Cina nampak tak gentar keluar masuk meski klaim Indonesia atas ZEE Kepulauan Natuna didasarkan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Jadi berdasarkan studi identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2011, potensi ikan Laut Natuna mencapai 212,85 ton per tahunnya. Kalau misalnya tanya, apa sih kok Laut Natuna itu direbutkan oleh Cina dan Indonesia? Jawabannya adalah potensi ikan lautnya ini udah 500.000 sekian ton per tahunnya, bukan kilo. Kalau kilo mungkin ya setelah kita cari yang laut lain aja. Kalau ini enggak, 500.000, 212,85 ton per tahunnya. Ton. Oke. Angka itu mencapai 50% dari potensi wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 711 yang terdiri dari Laut Cina Selatan, Laut Natuna, dan Selat Karimata yang menyentuh sampai 1.143.341 ton per tahunnya. Jadi bayangin, Laut Natuna aja 500.000 sekian, sementara 3 laut lainnya itu 1.143.000 sekian. Apa nggak kaya Indonesia? Ya kaya, baru tahu kan? Saya juga baru tahu. Kalau misalnya bilang Indonesia kaya, mungkin pada bilang karena ada hutan hujan tropis di Indonesia, atau kita adalah paru-paru dunia. Jangan salah, laut kita juga kaya raya. Jadi nggak usah minder dengan yang lainnya, karena kita juga kaya guys, kayak gitu. Cuma kitanya masih mungkin belum tahu ya. Saya juga baru tahu waktu nyari-nyari ini. Kekayaan sumber laut itu terkonfirmasi dalam putusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tertera pada nomor 47 tahun 2016. KKP mencatat Laut Natuna dipenuhi berbagai jenis ikan. Ikannya apa aja? Yaitu mulai dari ikan pelagis kecil, ikan damersal, ikan karang, udang panait, lobster, kepiting, rajingan, hingga cumi-cumi dan berbagai jenis ikan lainnya. Jadi kalau misalnya dibilang apa sih ikannya? Apalagi cuma tongkol? Oh enggak, macam-macam guys, macam-macam.
kayak gitu. Dan lobster juga mahal ini. Dan potensi yang kedua, pertama tadi potensi sumber daya alamnya yaitu ikannya. Potensi yang kedua sumber daya alam yaitu kandungan minyak dan gas. Ada berapa banyak sih kok sampai diperebutin minyak dan gasnya? Jadi minyaknya itu yang ada di Indonesia, Laut Natuna itu 36 juta barel per minyak dan baru dimanfaatkan 25.000 barel minyak. Jadi kayak kamu punya uang 36 juta rupiah, kamu baru pakai 25.000 rupiah aja. Itu antara ngirit atau kamu nggak tahu punya tabungan segitu. Baru tahu kan? Aku juga baru tahu. Jadi kita sama-sama belajar di sini, guys. Jadi itu adalah potensi kedua. Tadi potensi pertamanya adalah kekayaan ikan, lalu kedua adalah minyak dan gasnya yang sangat melimpah seperti itu. Dan potensi lainnya adalah posisi Laut Natuna sebagai jalur perdagangan yang sangat strategis. Tahu dari mana sih kok strategis itu? Kok sok tahu banget akunya? Karena dari saya baca-baca ini, menurut sistem monitoring Skylight atau sistem memantau dengan teknologi pengendalian jarak jauh mencatat jumlah kapal yang lalu lalang di Laut Natuna itu 1000 unit per hari. Jadi bukan sebulan atau setahun, tapi sehari. Sehari 1000 kapal itu melewati Laut Natuna per harinya. Strategis kan, kayak kamu punya rumah di pusat Surabaya nih ya, pengandaiannya. Jadi rumahmu itu dekat sama rumah sakit, sama dekat pasar, mall, sekolah, dan deket sama fasilitas pelayanan apa aja deh. Jadi kamu kemana-mana tuh nggak usah jauh-jauh, ya udah deket-deket aja. Strategis kan. Dan misalnya pun kalau dijual rumahnya kan lakunya nggak mungkin 1 juta 2 juta, tapi punya MM-an, bisa juga triliun, tergantung lokasi kayak gitu. Jadi kenapa sih kok sampai sekarang konflik antara Cina sama Indonesia itu belum selesai? Ya, belum selesai. Menurut saya pemerintah dengan pejabat-pejabat lainnya masih berusaha dan tetap mengusahakan bahwa Laut Natuna ada di kita. Jadi kita bisa memanfaatkan dengan baik, karena kalau misalnya Laut Natuna itu jatuh ke Cina atau ke negara lainnya, kita tidak bisa memanfaatkan itu dan tidak bisa mengolah kekayaan sumber daya alam itu. Rugi kan? Jadi pemerintah sekarang sedang berusaha untuk mendapatkan keterangan tentang batas dari Laut Natuna itu. Terus kenapa sih kok bisa jadi konflik berkepanjangan? Jadi dari yang saya tangkap nih dari kuliahnya Bapak Nofri yang tercinta, halo Pak. Jadi konflik berkepanjangan itu disebabkan oleh satu, belum mendapatkan kepentingan. Jadi antara Cina dengan Indonesia masih belum mendapatkan kepentingannya. Kepentingannya Indonesia kan dia pengen Laut Natuna yang itu adalah wilayah kita. Cina pun juga sama, wilayah itu harus jadi wilayah kita. Nah, ini sengketanya ini yang masih belum selesai sampai sekarang. Lalu yang kedua, adanya mobilisasi kekuasaan. Dan ketiga, memiliki sumber daya yang sama-sama tinggi. Jadi misalnya kalau misalnya bilang gini, mereka kan lebih kuat daripada kita mah apa tuh gitu. Kita nggak boleh minder, kita kaya, ingat sumber daya alam kita kaya. Oke. Dan sampai sekarang pun masih belum selesai. Berarti kita tuh memiliki sumber daya yang sama-sama tinggi. Jadi kita nggak usah minder atau apalah itu. Kita punya sumber daya yang tinggi kok, dan kita yakin kita pasti bisa. Jadi dari cerita saya, dari Laut Natuna ini, sengketa dari Laut Natuna antara Cina dengan Indonesia, menurut saya Indonesia dan warganya harus mati-matian mempertahankan Laut Natuna, mengingat sumber daya alamnya yang sangat melimpah dan kita harus mengolahnya dengan baik serta menjaga sumber daya tersebut untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi nggak langsung dipakai, cuma bisa di zamannya kita, zaman cucu kita nggak bisa dipakai. Jadi tetap kita menggunakannya, mengolahnya dengan baik dan tidak merusaknya, seperti itu. Dan kita sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia yang baik, tentunya kita harus menjaga dan memperhatikan pulau-pulau dan perairan lainnya. Jangan sampai ada sengketa seperti perairan Natuna. Nanti diklaim baru kita sadar, lah kok diklaim? Itu kan punya kita baru sadar setelah diklaim. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus tetap menjaga wilayah-wilayah Indonesia, kekayaan sumber daya Indonesia. Jangan pernah minder, karena Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Lalu apa sih hubungannya ini dengan tugas saya? Oke, jadi yaitu sudah saya jelaskan tadi 3, bahwa belum mendapatkan kepentingan, adanya mobilisasi kekuasaan, dan memiliki sumber daya yang sama-sama tinggi. Inilah yang menjadi faktor adanya konflik berkepanjangan. Dan menurut saya
konflik Indonesia dan Cina merupakan konflik berkepanjangan karena sampai saat ini Cina masih mondar-mandir di perairan Laut Natuna dan Indonesia masih belum mendapatkan kejelasan mengenai 9 garis putus atau Nendashland yang diklaim oleh Cina. Kayak gitu. Sekian dari presentasi saya. Insya Allah saya akan menyampaikan dengan lebih baik ke depannya. Dan di musim dan wabah penyakit corona seperti ini, COVID-19, teman-teman stay healthy and happy, tetap menjaga kesehatan, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.